berawal dari 2 ekor, modalnya nggak lebih dari 1.500.000 Pak ya. Dan hasilnya membiayai kelima anaknya sekolah hingga lulus di bangku SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, semoga sehat dan sukses selalu untuk seluruh peternak Nusantara. Kembali berjumpa di Wayah Angon Channel teman-teman. Kali ini saya sedang berkunjung ke sebuah kandang kambing, dan di sini ada sebuah cerita yang sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena kandangnya terbilang sangat sederhana atau bahkan bisa dibilang reot lah ya, tapi hasilnya sangat luar biasa. Ikutin videonya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya berkembang lebih baik lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kita akan langsung menuju ke pemilik kandangnya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama sang pemilik peternakan ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau izin buat video di sini Pak ya, di kandang kambing Bapak ini ya. Iya, iya. Mohon perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Pak Slamet Haryanto. Ini alamatnya Pak. Alamatnya Dusun 25, Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Pak Slamet sudah berapa lama ini ternak kambing Pak? Mulai tahun 92. Oh, sudah cukup lama Pak ya, 20 tahunan Pak ya. Ya. Ini kambing Bapak di kandang ini ada berapa ekor? Sekarang ini ada 13. 13 ekor? Iya. Nah, mulai dari tahun 92 kok di kandang hanya ada 13 ekor. Ini kemana ini hasilnya ternak kambing selama 20 tahunan ini Pak? Ya, kalau anak-anaknya itu kan dijual untuk biayani anak saya sekolah. Oh, jadi dijual Ya. untuk membiayai anak sekolah. Anaknya ada berapa yang dibiayai sekolahnya dari ternak kambing Pak? Ada 5. Lulus apa itu Pak, 5 anaknya Pak? SMA semua. Semuanya SMA, kelima-limanya lulus SMA Iya, semua? Iya. Dan semuanya hasil dari ternak kambing ini Pak? Iya. Dulu mulainya berapa ekor Pak ternak kambing ini? Dulu mulai babonnya 1, ada anaknya 2, Anaknya betina apa jantan? betina semua, terus sama paceknya 1. Oh, jadi belinya 2 ekor, pacek sama babon anak. Iya. Anaknya 2, Iya. betina semua. Dulu kambing itu harganya berapa 2 ekor itu, babon anak sama paceknya? Dulu harganya masih murah itu Mas. Berapa kalau zaman tahun 92 tadi Pak ya? Iya, tahun 92 kalau salah. Yang betina itu sama anak cuman 700.000 kayaknya. Betina sama anaknya itu 700.000. Kalau Babon yang- anak. Iya. Terus paceknya. Paceknya kalau nggak salah 800.000. Loh, berarti modalnya cuma 1.500.000 ya Pak ya? Waktu dulu kan murah. Nggak kayak sekarang, Ya. udah beda lagi. Luar biasa, dari tahun 92 teman-teman, modal awalnya itu sekitar 1.500.000. Itu dari indukan punya anak 2 betina dan pacekan 1. Dipelihara hingga kini dan hasilnya Pak Slamet ini mampu membiayai sekolah anak-anaknya hingga lulus bangku SMA 5 orang. Anaknya putra putri Pak. Iya. Ini sekarang anaknya sudah menikah semua. Yang 3 sudah, yang 2 belum. Oh, yang 2 masih di rumah Pak ya. Iya. Pak, kalau selama ternak kambing ini Bapak pernah ngalamin apa yang kurang mengenakan Pak selama beternak kambing ini Pak? Ya kadang kambingnya masuk angin, kadang Mendem. ya. Kalau masuk angin karena apa itu biasanya Pak? Kalau masuk angin biasanya karena musim hujan itu pakannya masih basah atau gimana. Kalau ngarit kan hujan itu pakannya basah, terus kasihkan ke kambing itu terus kadang-kadang masuk angin. Masuk angin. Nah, itu biasanya terus diobati apa Pak?
Kalau masuk angin itu biasanya saya ngobati sama tolak angin. Tolak angin cair itu? Iya. Cara ngasih minumnya gimana ini? Cara Dicampurin ngasih- air hangat apa enggak? Iya, saya campur air hangat, terus itu ada yang apa tuh nyangap. Oh, nyangap kambingnya. Terus ada yang nuangin gitu. Oh, berarti mulutnya. perlu bantuan, Pak ya? Iya, orang Oh, dua orang, ada yang nyangap, ada yang masukkan. Iya. Itu biasanya kalau satu saset tolak angin itu dicampuri air hangat berapa gelas, Pak? Biasanya cuman seperempat gelas. Seperempat gelas. Ya, terus itu tolak anginnya setengah, cuman setengahnya. Oh, enggak satu saset. Enggak. Oh, teman-teman, Pak Slamet ini kalau ngobatin kambing masuk angin dengan tolak angin cair itu, tapi setengah saset ditambah air hangat seperempat gelas. Terus diminumkan ke kambingnya. Sembuh, Pak, biasanya kalau begitu, Pak. Sembuh. Biasanya berapa lama, Pak, setelah dikasih obat itu sembuhnya berapa lama? Ya biasanya misalnya diminumin pagi itu 3 atau 4 jam lah itu sudah Sudah sembuh ya? Nah. Ciri-cirinya kambing itu mau sembuh kalau habis masuk angin apa, Pak, yang sampean lihat? ya. Kalau masakan kan perutnya gede, Ah, bung, terus dia kan cuman geletak aja. Ah. Nah, tapi nanti kalau sudah mau sembuh kan perutnya tuh udah agak kempes, terus dia mbak gitu. Terus dia mau berdiri, kasih makan, mau makan. Oh, itu gitu. positif sembuh. Kalau yang mendem itu apa penyebabnya, Pak, yang pernah mendem itu, Pak? Kalau yang mendem itu biasanya daun singkong yang bukan singkong makan, misalnya basiro atau daun singkong karet itu. Kadang-kadang kalau masih basah, kalau nggak dijemur dulu, biasanya bisa mendem. Nah, kalau yang mendem itu apa obatnya? Kalau yang mendem itu biasanya ya ada macam-macam itu, Mas. Kadang saya beri kunir sama jahe sama temulawak itu diparut, terus di airnya diminumkan. Itu bisa sembuh. Direbus apa enggak? Enggak. Oh, itu berarti langsung air mateng apa air biasa, Air Pak? mateng. Oh, air mateng syaratnya ya, tapi nggak perlu direbus, Pak ya? Itu cara ngasih minumnya gimana kalau yang tradisional ini? Itu ya sama seperti yang masuk angin tadi, Berarti dicangap. dicangap. Biasanya dikasih, kalau yang mendem kasih berapa gelas, Pak? Kalau yang mendem biasanya airnya setengah gelas, bisa lebih. Tapi minumnya nggak satu kali kan. Oh, berulang-ulang sampai habis 1 gelas lebih itu. Sembuh juga, Pak ya? Ya. Kalau ini, Pak, pernah nggak Bapak ngalamin gudikan? Kambingnya gudikan pernah, Pak? Nah, gudikan pernah. Bisa Pak, dikasih obat apa, Pak, itu bisa sembuh, Pak? Disuntik. Suntik? Iya. Obatnya apa namanya, Pak? Saya lupa, saya ngambil. Oh iya, silakan. Masih di ini, teman-teman, mau Pak Slamet mau ngasih tahu ke kita semua obatnya apa, ini masih diambilin. Jadi ini ada hal yang bisa kita dapat ya, teman-teman, tentang pengalaman Pak Slamet, cara mengantisipasi atau mengobati kambing masuk angin juga mendem, dan cara mengobatin gudik. Ini penting diketahui untuk para peternak pemula khususnya. Nah, ini obatnya kalau gudikan disuntik sama obat ini. Apa namanya itu, Pak? Ini namanya Apa itu, Pak? Warmextin, teman-teman. Jadi coba wadahnya, Pak, wadahnya. nih. Nah, itu seperti itu. Berapa itu dulu belinya, Pak? Belinya 17.000 nih satu botol. Itu kalau beli di mana, Pak, itu, Pak? Di toko di Sidoarjo. Oh, ada yang jualan seperti itu, Pak ya? Itu biasanya disuntikkan berapa mili kalau kambing kena gudik, Pak? Biasanya 2 mili. 2 mili? Iya. Sembuh juga? Sembuh. Berapa lama biasanya, Pak? Biasanya kalau sudah di
suntiknya bisa 2 kali. Oh, 2 kali. Dan nanti kalau sudah disuntik, misalnya sekarang disuntik terus besok disuntik lagi, biasanya sudah jangka waktu sekitar 3 hari sudah kelihatan. Oh gitu Pak ya. Nah, dia sudah kalau gede tuh merah, biasanya merah, tapi kalau sudah disuntik ini agak ya, alum. Oh gitu. Penyebabnya apa Pak yang membuat kambing ini gudikan Pak sebenarnya? Ya kayaknya kurang bersih kandangnya. Oh kandang, kebersihan kandang Pak ya. Nah terus untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi gudikan selain di sapu bersih, apa yang harus dilakukan para peternak ini Pak kira-kira supaya kambingnya tidak terserang gudik? Disemprot sama biasanya sama sidametrin atau pastak, itu bisa disemprotkan kandangnya disemprot. Itu kalau penyemprotan itu ngenain kambingnya nggak masalah Pak, nggak apa-apa ya. Teman-teman di sini untuk mengantisipasi kambing supaya tidak terjadi gudikan, selain menjaga kebersihannya dilakukan penyemprotan. Itu penyemprotannya pakai apa tadi Pak? Sidametrin. Oh sidametrin sama pastak. Itu biasanya berapa bulan sekali Pak? Biasanya 20 hari sekali atau 1 bulan sekali lah paling lambat. Kalau Bapak sendiri soal pakan ini selain daun singkong apa Pak ini yang dikasih ke kambingnya Pak? Itu rumput suket lah. Oh suket, rumput-rumput yang di ladang-ladang itu. Pak kalau kambing doro ketika pertama kali beranak itu kan biasanya ini Pak suka susah untuk di mie sama cempenya itu Pak ya, karena mungkin pertama kali geli atau apa kadang-kadang nyelintak seperti itu Pak. Lah itu caranya gimana Pak supaya kambing doro ini mau ngemii cempenya Pak? Itu caranya cuma dicokroti sama sapu lidi itu loh. Sapu lidi gerang. Itu dicokrok-cokrok kan ke susunya itu. Ambingnya Pak, ambingnya. Kalau udah itu nanti harus dicuci sama air hangat, terus di pelurut-pelurut gitu kan, nanti kan biasanya tuh sudah nggak geli. Oh gitu. Ini teman-teman Pak Slamet berbagi pengalaman tentang kambing doro yang ketika beranak pertama kali susah untuk ngasih minum kepada cembe-cembenya. Di sini disogroi dengan sapu lidi yang gerang. Sudah gitu nanti dicuci dengan air hangat, terus sedikit diperas-peras ya Pak ya. Iya. Nanti kan sudah nggak geli, mau juga ngasih minum ke anak-anaknya. Bapak nyapihnya biasanya umur berapa kambing-kambingnya? Ya biasanya kalau sudah umur 4 bulan saya pisah. 4 bulan? Kan misalnya induknya sudah dikawinkan, itu kan sudah diem, biasanya kalau sudah diem kan sudah jadi. Itu anaknya masih ikut. Tapi kan disusu kan kadang-kadang sudah nyelentak-nyelentak itu. Oh gitu, ya. Nah, nanti terus baru sudah dari ngawinkan sampai 1 bulan baru dipisah. Tapi misalnya di sampingnya gitu. Jadi kan, biar ini berdekatan dulu Pak ya. Biar ya. enggak Mbak. Iya. Pak, kenapa toh jenengan kok tertarik dengan ternak kambing ini, Pak? Ya karena kalau kita membutuhkan dana yang sedikit-sedikit bisa langsung dijual. Kalau misalnya ternak yang gede, misalnya sapi atau lain-lainnya itu misalnya butuh uang 500 atau 700 kan jualnya susah. Kalau nggak dijual semua gimana? Tapi kalau kambing misalnya butuh uang 400, 500, 700 bisa jual yang kecil dengan kebutuhan Kalau ternak kambing ini menurut Bapak ini harapannya ke depan ini bagus nggak sih Pak untuk bagi kita ini para peternak ini Pak? Ya bagus karena ya itu tadilah untuk biayai apa saja bisa. Kalau misalnya kita butuh kebutuhan yang gede, kalau kambingnya sudah banyak kan enak. Kan sekarang kalau sudah yang laki-laki itu yang bandot-bandot itu kan harganya sekarang mahal. Mahal Pak ya.
Bapak ini kambingnya jenis kambing apa sih Pak ini Pak? Ini kambing Jawa. Oh, kambing Jawa Rambonan. Ya. Kalau ini Pak harapannya ke depan Pak Slamet gimana ini dengan ternak kambing ini? Ada nggak niatan untuk memelihara dalam jumlah lebih banyak lagi atau membesarkan kandangnya lagi? Ya, harapannya memang gitu. Jadi kalau bisa nanti kandangnya saya rehab, saya bagusin lah. Terus kambingnya kalau bisa ya kan sekarang sudah nggak Membiayai anak sekolah. membiayai anak sekolah. Jadi kan kalau bisa biar banyak, nanti kalau banyak kan dijual misalnya untuk beli apa yang Oh barang gitu. yang gede kan bisa gitu. Ya. Sekarang anak-anaknya sudah lulus semua. Berarti ini peranakannya nanti dikembang biakan lagi Pak ya. Selain ternak kambing ini Bapak apa aktivitas lainnya Pak? Tani, Ditanemin apa itu ladanya Pak? kebun kopi. Kebun kopi. Berarti yang untuk harian kebun kopi itu Pak? Ya, kopi coklat. Terus kambing ini malah bisa jadi tabungan juga Pak ya? Ya. Nyatanya dari ternak kambing anaknya semuanya bisa lulus sekolah SMA. Luar biasa. Kalau untuk kotoran ini Pak, kotoran hewan atau kohe ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja nih Pak namanya? Ini kalau sudah penuh kayak gini biasanya harus dibawa ke ladang. Oh, untuk kopi itu tadi. mupuk kopi ya? Nggak pernah dijual Pak? Ya nggak pernah, karena kan kita punya ladang. Oh gitu, dipakai sendiri. Pakai sendiri. Jadi untungnya berlipat-lipat Pak ya. Iya. Tanahnya dari subur ladangnya Pak ya. Pak saran-sarannya untuk para kawan-kawan yang masih ragu dengan ternak kambing atau baru mau memelihara kambing ini apa Pak? Dari Pak Slamet yang sudah berpengalaman ini. Ya kalau dari saya ya jangan ragu lah pokoknya. Kita kambing nggak ada ruginya. Misalnya kita sudah banyak kambingnya, misalnya ingin nyembelih bisa, misalnya ingin dijual untuk beli apa, untuk beli bisa. Jadi nggak usah ragu lah. Saya ada, kalau bisa saya terusin ternak yang banyak gitu. Pak, ternak kambing ini supaya bisa berhasil seperti yang punya Pak Slamet ini apa toh rahasianya Pak? Ya ini kuncinya kita harus memenuhi atau masalah pakan. Jadi kita harus memberi pakan kambing itu jangan sampai kurang. Bisa biar kambingnya bisa gemuk. Jadi harus banyak pakan lah. Nggak boleh terlambat makan Pak lah istilahnya Pak ya. Boleh terlambat makan. Kita harus bisa sayang, misalnya bisa seneng sama kambing-kambing itu. Perhatian ya Pak ya. Jadi berarti memang harus meluangkan waktu ketika lagi di rumah juga untuk memperhatikan kambing-kambingnya Pak ya. Biasa melihat-lihat kambingnya ini ada penyakitnya apa enggak. Kan dengan sering diperhatikan jadi tahu Pak ya. Jadi tahu ada yang budikan apa enggak, ada yang masuk angin apa enggak. Kita bisa tahu. Pak Slamet sendiri nih ngasih makan kambingnya ini berapa kali nih Pak? Biasanya 2 kali. 2 kali, jam berapa? Biasanya pagi saya kasih makan, terus kalau 3 kali. Oh 3 kali, Pagi saya kasih makan, terus sore misalnya sekitar pukul 5 itu saya kasih makan. Terus yang terakhir malam. Oh malam. Sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam. Saya kasih makan lagi besok pagi. Oh gitu. Kalau ngasih minum gimana Pak? Kalau ngasih minum 2 hari sekali. 2 hari sekali. Air tawar aja apa ada tambahannya Pak? Air tawar biasa. Enggak ditambahin garam-garam gitu enggak? Enggak. Oh. Kalau sudah biasa seneng deh dia. Enggak dikasih garam? Kalau belum biasa ya kadang-kadang kalau masih yang kecil-kecil nggak seneng. Oh minum ya? Harus pakai garam. Oh gitu. Kalau yang sudah gede-gede ini nggak perlu. Nggak perlu. Jadi di sini kasih minumnya 2 hari sekali Pak ya. Dan terbukti ini Pak Slamet ini luar biasa. Sudah puluhan tahun ternak kambing, berawal dari 2 ekor, modalnya nggak lebih dari 1.500.000 Pak ya. Dan hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk membiayai ke-5 anaknya
sekolah hingga lulus di bangku SMA. Sangat menginspirasi teman-teman. Jadi ternak kambing ini jika dipelihara dengan sungguh-sungguh masa hasilnya juga luar biasa. Terima kasih Pak Slamet sudah diberikan kesempatan untuk bikin video di sini, bincang-bincang di sini. Semoga Pak Slamet sekeluarga sehat selalu dan kedepannya ternak kambingnya jadi tambah sukses. Selanjutnya saya mohon diri dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman perbincangan saya dengan Pak Slamet, seorang yang sangat menginspirasi karena ternak kambingnya sukses bisa menyekolahkan anak-anaknya. Berjumpa kembali pada video saya yang berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Sukses selalu untuk seluruh peternak Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.